Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kami mendapat pertanyaan, apa hukumnya menerima uang dari caleg? Kata para pak ustadz, katanya haram. Di kesempatan kali ini kami tidak akan menjawab pertanyaan dari saudara yang berinisial AR. Kami akan membacakan dalil yang ada, akan tetapi yang kami maksud dalil di sini bukan yang ada di kitab-kitab, karena yang disebut dalil dengan ayat itu berbeda. Walau para ulama sepakat ayat yang ada di kitab disebut juga dalil atau dalil yang tertulis, secara logikanya yang disebut dalil itu bukti yang ada atau kenyataan yang benar-benar nyata. Ibarat suatu kasus itu bukti yang ada hubungannya dengan kejadian, dan ayat ibarat yang dicatat pencari keadilan secara rincinya demikian, dan yang terkuat itu dalil di antara ayat dan dalil. Membahas politik uang itu bagaikan benang kusut, karena dalam kenyataannya tidak ada caleg yang memberikan uang dengan berkata, kalian kami beri uang, wajib pilih kami, kalau tidak pilih tidak jadi kami memberikan uangnya. Kata-kata yang lebih halus, bahkan ada yang memakai kata-kata ini dari zakat kami untuk masyarakat. Ilustrasinya, bila calon yang meminta doa ke para ulama, minta doa agar dalam pencalonannya berhasil, setelah mau pulang pastinya meninggalkan ampau, bahkan mungkin janji yang lain. Bila jadi akan ada titik-titik dalam kurung ada janji. Contohnya di pilihan aparat desa yang sering kita alami sendiri. Kalau di pemilu atau politik uang ada setelah lengsernya Pak Harto, sebelumnya tidak ada. Kalau pilihan aparat desa sudah dari dulu kala sebelum kami lahir sudah ada yang berpolitik uang, sampai ada juga yang sampai habis jabatannya janji untuk masyarakatnya belum terlaksana. Ada juga yang menjadi aparat setelah habis jabatannya, habis pula hartanya, sampai rumahnya terjual. Politik itu memang kejam, karena nafsu keinginan untuk mendapatkan amanat dari masyarakat, dan ada bumbunya yang bersifat perjudian atau yang disebut bebotoh juga mempunyai pengaruh. Jadinya atau tidaknya mereka juga membeli suara agar dalam judinya dapat untung atau menguntungkan mereka. Dan bila ini terjadi pada negeri ini, bobotoh itu dari luar negeri yang mempunyai kepentingan agar bisnisnya dapat lancar, tentunya yang di dalam negeri akan merugi. Dan bila yang diincar sumber kekayaan alam ini, tentunya seperti yang dikatakan Menteri Mahfud MD, tidak dapat terlaksana. Politik uang imbasnya dirasakan setelahnya dan masyarakat kecil yang menjadi korbannya. Begitu juga di golongan NU yang konon katanya pimpinannya yang sekarang memakai politik uang dan akidahnya ke-siah-siahan. Masa bila panen padi dianjurkan agar bersyukur sama Dewi Sri, dan Gus Dur pernah bilang setelah lengsernya nanti akan ketahuan sendiri. Dan Mbak Yeni bila Cak Kimin gurunya saja dikudeta olehnya. Memang politik itu kejam. Agar tercapai yang diinginkan,
sekarang kawan, besoknya lawan, dan sebaliknya. Bahkan agama untuk dijadikan senjata politiknya, dan berani berkata bila tidak memilih calonnya dibilang dajjal. Padahal dajjal digambarkan bermata sebelah. Ayat Allah titik-titik di atas titik-titik dan ayat Allah titik-titik dekat titik-titik mereka ingkari salah satunya. Yang demikian disebut bertauhid bermata sebelah, dan dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka juga ingkar seruan ayat Al-Quran dalam kurung yang dituhankan menyerupai makhluk atau tauhidnya serupa dengan agama tetangga yang telah rusak, seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, perbuatan yang menyerupai golongan mereka termasuk golongan mereka itu dalam hal tauhid atau akidah kita. Saatnya Ratu Adil muncul. Ratu itu raja perempuan. Semua itu terjadi tidaknya wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Bila yang akan menjadi presiden perempuan, kemungkinan terbesar Ibu Khofifah, dan bila kemungkinan terkecil putri dari Blitar. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.